Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pemirsa yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah karena hari ini kita berada di hari ke-16 bulan suci Ramadan. Berarti nanti malam kita akan memasuki malam ke-17 Ramadan, malam nuzulul Quran. Pada malam nuzulul Quran, ayat pertama turun. Kita semua memahami Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pemirsa yang berbahagia, kita akan fokus menggarisbawahi alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan manusia dengan pena. Kenapa Allah menyebutkan di sini dengan kata al-qalam atau pena? Berarti pena itu adalah simbol daripada ilmu. Dengan Allah memperjelas kalimatnya di sini al-qalam, berarti kita itu belajar dari pena dan juga belajar dengan pena. Belajar dari pena berarti kita belajar dari benda yang bernama pulpen atau pensil. Belajar dengan pena berarti kita belajar lewat pendidikan formal dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi dan seterusnya. Yang pertama kita belajar dari pena. Apa yang perlu kita pelajari dari pena? Pulpen. Yang pertama, kalau kita ingin membuat sebuah tulisan, maka yang pertama kita harus perhatikan posisi penanya. Pena harus menghadap ke bawah. Yang kedua, pastikan penanya ada tintanya. Kemudian yang ketiga, tinta penanya harus cair. 3 hal ini yang menentukan kita bisa menulis atau tidak. Yang pertama, tundukkan penanya. Orang berilmu, kalau ingin menggores sesuatu, orang tua kalau ingin menyampaikan sesuatu, guru kalau ingin menyampaikan sesuatu, yang pertama kali ditundukkan hatinya dulu. Kalau hati angku sombong, serta terbawa emosi, memberikan arahan kepada anak, memberikan arahan kepada siswa, dan orang lain, maka sudah pasti akan sulit diterima. Pulpen kalau posisinya menghadap ke atas, tidak akan mungkin dipakai untuk menulis. Dan tidak akan mungkin bisa untuk menulis. Yang kedua, pastikan di dalam pulpen itu ada tintanya. Kita akan menyampaikan materi kepada siswa ataupun mahasiswa, kita mau menyampaikan sesuatu kepada anak, pastikan di kepala gurunya sudah ada ilmunya, pastikan di kepala orang tua sudah ada ilmunya, pastikan yang akan kita sampaikan itu sudah kita kuasai, karena itu adalah tintanya. Setengah mati atau semakin kita gores tapi tidak ada tintanya, tidak akan mungkin akan mendapatkan hasil ataupun goresan terhadap kertas. Maka pastikan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita sudah terisi tinta ilmunya. Kemudian yang ketiga, tinta kalau masih beku juga tidak akan mungkin bisa dipakai untuk menulis di ujung pulpen. Maka pastikan tintanya itu cair. Artinya apa? Cairkan suasana dulu sebelum menyampaikan sesuatu. Jangan di saat segalanya serba kaku, segalanya serba alot, kita menyampaikan sesuatu. Itu akan susah masuk kepada orang yang tersampaikannya. Maka pastikan yang pertama, tundukkan dulu hati kita. Pemirsa yang berbahagia, dari pulpen ini kita banyak belajar
Ketika pun menulis sesuatu, pastikan kertas tempat kita menggores itu bukan kertas yang sudah penuh oret-oretan yang tidak karuan. Pastikan yang akan kita goresin itu adalah kertas putih. Artinya apa? Sampaikan kepada anak-anak untuk tidak mengisi segala sesuatu ke dalam pikirannya, segala sesuatu ke dalam hatinya yang kalut, kacau, dan seterusnya, sehingga ilmu yang kita sampaikan itu akan bisa diterima dengan baik. Di dalam menuntut ilmu, artinya kita harus mengosongkan diri dulu. Jangan merasa serba menguasai, sehingga kita ketika menerima ilmu dari orang lain, semuanya serba tumpah dan tidak bisa masuk. Kenapa? Karena kita sudah merasa penuh. Orang yang sudah merasa serba tahu, maka itu tidak akan bisa dimasuki ilmu lagi. Ibarat botol mau diisi, botolnya sudah penuh air, dituang air sampai kapanpun tidak akan nambah ke dalam. Kenapa? Karena sudah ada isi di dalamnya yang kita tidak keluarkan dulu. Maka keluarkan dulu isinya, kosongkan botolnya, baru isi ke dalam air yang baru. Artinya, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, ketika orang lain menambahkan, maka beranilah dan maulah untuk kita mengosongkan dulu dan beri kesempatan untuk ilmu yang baru masuk. Karena memang manusia hanyalah sharing dalam kehidupan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah tidak memberikan ilmu pada kita kecuali masing-masing sedikit. Maka kita terus berbagi. Pemirsa yang berbahagia, maka dengan alladzi 'allama bil qalam, Allah mengajari manusia dengan pena ini, kita terus untuk belajar dan belajar. Yang kedua, kita belajar tadi dari pena, sekarang kita belajar dengan pena. Siswa ataupun mahasiswa itu harus punya pulpen. Syarat utama untuk menjadi seorang yang berilmu harus punya pulpen. Artinya apa? Alat untuk menulis. Kenapa harus punya pulpen? Sekarang kan zaman teknologi, tidak perlu lagi. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Pulpen itu akan lebih abadi hasilnya menyimpan sesuatu dibandingkan dengan sekedar ingatan kita dan juga mengandalkan komputer kita dan seterusnya. Kalau sesuatu hanya disimpan di memori kita bisa saja akan rusak, dalam artian kita gampang lupa. Ketika disimpan di dalam laptop, disimpan di dalam flash disk dan seterusnya, bisa saja itu akan rusak dan bisa saja datanya hilang. Tapi kalau kita tulis, kemudian hasil tulisan itu kita simpan dengan baik, jauhkan dari tetesan air dan jauhkan dari api yang akan membakarnya, insya Allah akan terus bertahan. Oleh karena itu pemirsa yang berbahagia, bulan suci Ramadan ini datang dengan mengajarkan kita ilmu untuk banyak berikro. Ikro dari hasil tulisan kita dan ikro dari apa yang akan kita tulis. Ikro dari apa yang kita tulis dan ikro dari apa yang sudah kita tulis. Artinya, sebelum menulis sesuatu, maka bacalah alam sekitar ini supaya kita punya referensi yang lebih luas. Ikro setelah menulis supaya kita bisa menganalisa dan membaca, kemudian semakin menyadari dari apa yang kita tulis dari sisi kekurangan-kekurangan dan juga kelebihan-kelebihan yang ada manakala ada. Oleh karena itu, maka bulan suci Ramadan maksimalkan untuk kita terus membaca, khususnya membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan hikmah nuzulul Quran ini, insya Allah mengantarkan kita untuk semakin cinta dan semakin dekat kepada Al-Quran. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.